Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penerjemahan teks hukum dan apa itu teks hukum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Terjemah semester 5. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penerjemahan hukum. Di sini tertera penerjemahan hukum adalah proses menerjemahkan dokumen atau teks hukum dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini mencakup berbagai jenis dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian internasional, undang-undang, keputusan pengadilan, akta notaris, dan dokumen resmi lainnya. Penerjemahan hukum memerlukan pemahaman mendalam tentang istilah hukum, sistem hukum di kedua bahasa, serta konteks budaya yang relevan. Dan selanjutnya ada penjelasan tentang ciri-ciri penerjemahan hukum. Di sini memiliki 4 ciri-ciri penerjemahan hukum. Yang pertama ada akurasi, yaitu akurat, penting untuk menerjemahkan setiap istilah hukum dengan tepat, karena kesalahan dapat berdampak serius secara hukum. Dan yang kedua ada konsistensi, ialah istilah hukum yang sama harus diterjemahkan secara seragam di seluruh dokumen. Dan yang ketiga ada kerangka hukum, ialah penerjemah harus memahami perbedaan antara sistem hukum di negara asal dan negara tujuan. Dan yang keempat ada bahasa formal, ialah gaya bahasa yang digunakan dalam teks hukum biasanya bersifat formal dan teknis. Selanjutnya ada penjelasan apa itu teks hukum. Teks hukum ialah dokumen atau tulisan yang berisi aturan, ketentuan, atau peraturan yang mengatur aspek kehidupan tertentu dan memiliki kekuatan hukum. Teks ini biasanya dibuat oleh badan legislatif, eksekutif, atau yudikatif untuk memberikan panduan, menetapkan kewajiban, dan melindungi hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dan di sini ada manfaat dari teks hukum tersebut. Yang pertama ada menjamin kepastian hukum, dan yang kedua ada melindungi hak dan kewajiban. Yang ketiga ialah menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang keempat ialah memberikan pedoman. Manfaat yang pertama ialah teks hukum memberikan aturan yang jelas, sehingga setiap orang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini menciptakan kepastian dalam bertindak. Dan yang kedua ada manfaat ialah teks hukum mengatur hak dan kewajiban individu serta kelompok, sehingga setiap orang mendapatkan perlindungan dan keadilan sesuai hukum. Dan manfaat yang ketiga ialah dengan adanya aturan yang jelas, teks hukum membantu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan menghindari konflik. Dan manfaat yang keempat ialah teks hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya ada contoh teks-teks hukum. Di sini yang pertama ada contoh dokumen teks hukum, ialah undang-undang atau UU. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama parlemen. Di sini ada contoh
dokumen undang-undang. Dan yang kedua ada contoh teks hukum peraturan pemerintah atau PP. Aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Di sini juga ada contoh dokumen yang tertera. Dan yang ketiga ada keputusan presiden atau Kepres, kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Dan di sini juga ada contoh dokumennya, ialah dokumen keputusan presiden. Dan di sini yang keempat ada contoh dokumen teks hukum peraturan daerah atau Perda, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Berikut ada contoh dokumen peraturan daerah. Dan selanjutnya ialah ciri-ciri teks hukum. Yang pertama, harus menggunakan bahasa resmi dan baku. Harus memiliki struktur yang jelas seperti konsideran, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Harus bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh pihak yang dituju. Dan yang terakhir ialah mengatur hak, kewajiban, dan sanksi. Dan selanjutnya ialah kesimpulan. Penerjemahan hukum adalah proses menerjemahkan teks hukum secara akurat dan konsisten dengan memahami istilah, sistem hukum, dan konteks budaya kedua bahasa. Karena sifatnya yang kompleks dan sensitif, penerjemahan ini memerlukan keahlian khusus untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak serius secara hukum. Sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.